Beberapa hari yang lalu, kabar duka datang dari Gunung Piramid Bondowoso. Dua orang pendaki meninggal dunia setelah mengalami kecelakaan saat melakukan pendakian di gunung ini. Peristiwa tersebut membuat jalur pendakian Gunung Piramid untuk sementara ditutup, sebagai upaya untuk menjaga keselamatan para pendaki. Namun meskipun jalurnya ditutup, rasa penasaran terhadap Gunung Piramid ternyata masih begitu besar, terutama terhadap salah satu bagian yang paling terkenal dari gunung ini, yaitu jalur punggung naga. Jalur sempit yang berada di atas punggungan gunung dengan sisi kanan dan kiri yang cukup curam. Bagi sebagian pendaki, jalur inilah yang menjadi daya tarik sekaligus tantangan tersendiri dari Gunung Piramid. Tetapi sebelum sampai ke jalur tersebut, ada sebuah kampung yang menjadi salah satu pintu masuk menuju Gunung Piramid. Disinilah para pendaki biasanya mempersiapkan diri sebelum memulai perjalanan. Dan di tempat ini pula masyarakat sudah lama hidup berdampingan dengan gunung yang menjulang di belakang kampung mereka. Suasananya masih sederhana, rumah-rumah warga berdiri di tengah lingkungan pedesaan, sementara aktivitas masyarakat berjalan seperti biasa. Bagi pendaki, Gunung Piramid mungkin adalah sebuah tujuan dan tantangan. Namun bagi masyarakat di sini, gunung tersebut adalah bagian dari kehidupan mereka sehari-hari. Lalu seperti apa sebenarnya kehidupan masyarakat di kampung terakhir di kaki Gunung Piramid ini? Sejak kapan jalur pendakiannya mulai dikenal? Mengapa gunung ini disebut Gunung Piramid? Dan seperti apa cerita masyarakat tentang jalur yang dikenal dengan nama Punggung Naga ini? Termasuk cerita-cerita lain yang berkembang di tengah masyarakat tentang gunung yang satu ini. Hari ini kita akan melihat lebih dekat kampung di kaki Gunung Piramid sebelum melihat lebih jauh seperti apa gunung yang selama ini membuat banyak pendaki penasaran. Namun perlu diingat, jalur pendakian saat ini masih ditutup. Jadi cerita dalam video ini bukan ajakan untuk melakukan pendakian, tetapi untuk mengenal lebih dekat Gunung Piramid dan masyarakat yang hidup di sekitarnya. Halo Sobat Ngeluyur, kali ini kita akan melakukan perjalanan menuju ke sebuah kampung yang berada di kaki Gunung Piramid Bondowoso. Kampung ini merupakan kampung terakhir di jalur pendakian dan sekaligus menjadi base camp pendakian Gunung Piramid. Perjalanan kita mulai dari pusat kota Bondowoso ke arah barat menuju ke Kecamatan Curah Dami. Meskipun berada di kaki gunung, lokasi kampung ini sebetulnya tidak begitu jauh dari pusat kota Bondowoso, yaitu sekitar 8 km. Dan benar saja, wilayah Curah Dami ini masuk dalam wilayah kelurahan, bukan sebuah desa.
Halo Sobat Ngeluyur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kang Ngeluyur. Nah, pada video kali ini saya sedang berada di Kabupaten Bondowoso, tepatnya di Kecamatan Curadami. Desanya ini desa Curadami juga. Bukan desa ya, kelurahan Curadami Sobat Ngeluyur. Kelurahan berarti ini masuk kota ya, tapi suasananya seperti di desa ini. Ini Kelurahan Curadami, desa Kecamatan Curadami dan Kabupaten Bondowoso. Dan video kali ini di mana lokasi kelurahan ini atau wilayah ini terdapat sebuah gunung yang beberapa hari ini viral, yaitu Gunung Piramid Sobat Ngeluyur. Yang mana beberapa hari yang lalu terdapat kejadian dua orang pendaki, satu pendaki dan satu guide-nya itu meninggal dunia karena terperosok ke tebing ya Gunung Piramid, karena Gunung Piramid merupakan jalur pendakian yang ekstrim ya, salah satu yang ekstrim di Pulau Jawa ya, mungkin terekstrim ya setelah sebanding dengan Gunung Raung situ. Nah, jadi dua pendaki ini, satu pendaki dan satu guide-nya meninggal terperosok di saat mendaki ataupun turun ya. Entah yang benar yang mana, karena belum ada informasi yang pasti. Itu terperosok ke jurang yang ada di tebing pinggiran Gunung Piramid Sobat Ngeluyur. Nah, dan saat ini saya sedang berada di pintu masuk kampungnya, yaitu kampung atau lingkungan Tegal Tengah namanya. Ada sebuah SD di belakang saya, yaitu SDN Curadami 3. Nah, tadi kita dari arah situ ya, dari arah mana? Dari arah pusat kota Bondowoso, dari arah mana ini? Itu kota dari arah timur. Arah timur ini ke barat. Dan ini pintu masuknya kampung Tegal Tengah ya. Dan ada sebuah SD ini, SDN Curadami 3. SD yang cukup besar di kampung pinggir gunung ya. Yang kalau besar gini insya Allah muridnya juga banyak ya. Nah, ini SDN Curadami 3 seperti ini Sobat gue. Suasananya di siang hari ini menuju sore hari. Sekolah dasar Sekolah Dasar Negeri Curadami 3. Ini siapa yang alumni sini? Silahkan komentar ini Sobat Ngeluyur. Nah, setelah SD kita memasuki perkampungannya ya. Dan ini rumah pertama ini SDN. Setelah SD ada rumah pertama di sini. Jalannya sudah aspal ini Sobat Ngeluyur, aspal mulus keras. Dan ada rumah juga di sekitar sini. Jalannya naik itu Sobat Ngeluyur. Dan listrik di sini juga sudah masuk ya, ada kabel-kabelnya ini. Jalannya rek. Setelah menempuh perjalanan menuju kaki Gunung Piramid, akhirnya kita sampai di sebuah kampung yang berada tidak jauh dari kawasan pegunungan ini. Inilah kampung Tegal Tengah, Desa Curadami, Kecamatan Curadami, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Dari pintu masuk kampung ini, sekilas sebenarnya tidak ada yang terlihat terlalu berbeda. Suasananya sama seperti kampung-kampung pedesaan pada umumnya. Rumah-rumah sederhana berdiri berjajar di sepanjang jalan kampung. Sebagian besar masih menunjukkan ciri khas rumah pedesaan, meskipun ada juga beberapa rumah yang terlihat lebih bagus dan mencolok dibandingkan rumah lainnya. Menurut informasi dari warga, kampung Tegal Tengah dihuni sekitar 300-400 kepala keluarga. Sebagian besar masyarakat di sini menggantungkan kehidupannya dari sektor pertanian. Menariknya, jenis tanaman yang ditanam warga cukup menyesuaikan dengan kondisi musim. Ketika musim penghujan tiba, lahan pertanian biasanya dimanfaatkan untuk menanam padi.
Namun ketika musim kemarau seperti sekarang, kondisi menjadi sedikit berbeda. Ketersediaan air yang terbatas membuat sebagian lahan lebih banyak ditanami tanaman palawija seperti jagung dan tanaman lainnya yang tidak terlalu banyak membutuhkan air. Memang salah satu tantangan masyarakat di kampung ini adalah ketersediaan air ketika musim kemarau. Untuk kebutuhan sehari-hari seperti minum, memasak, mandi, mencuci, dan kebutuhan rumah tangga lainnya, warga mendapatkan air dari sumber mata air yang berada di desa sebelah. Jadi meskipun berada di kawasan yang cukup dekat dengan pegunungan, bukan berarti kebutuhan air di sini selalu mudah didapatkan. Selain bertani tanaman pangan, masyarakat di sekitar kaki Gunung Piramid juga banyak yang membudidayakan tanaman kopi. Ada dua jenis kopi yang cukup dikenal di kawasan ini, yaitu kopi Robusta dan Arabica. Tanaman kopi tersebut tumbuh di kawasan kaki gunung, memanfaatkan kondisi tanah dan udara pegunungan yang memang cukup mendukung untuk perkebunan kopi. Saat ini kita berada di tengah-tengah perkampungan ya. Kalau melihat kondisi kampungnya, meskipun berada cukup jauh dari pusat perkotaan dan berada di kawasan kaki gunung, fasilitas dasar di kampung Tegal Tengah ternyata sudah cukup memadai. Listrik sudah masuk ke rumah-rumah warga, jalan utama kampung juga sudah beraspal sehingga akses keluar masuk warga menjadi lebih mudah. Untuk fasilitas pendidikan dasar di kampung ini juga terdapat sebuah sekolah yaitu SDN Curah Dami 3. Sementara untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, anak-anak dari kampung ini biasanya melanjutkan sekolah ke daerah lain, baik ke sekolah formal maupun ke pondok pesantren. Jadi kalau dilihat sekilas, kampung Tegal Tengah mungkin tampak seperti kampung pedesaan biasa. Tetapi letaknya yang berada di kawasan kaki Gunung Piramid membuat kampung ini memiliki cerita dan suasana tersendiri. Apa ini Pak yang dijemur? Tembakau tah ini? Bakau. Oh, banyak bakaunya sini Pak ya? Iya. Oh, tembakau apa kasturi tuh? Iya, betul. Mau kemana? Mau buat video kampung terakhir di kaki Gunung Piramid. Iya. Oh, kalau base campnya di sebelah mana sini Pak? Bisnya Iya, dulu. iya. Tempat apanya kumpul-kumpul orang. Iya sini. Di sini Pak ya? Iya. Oh. Kalau Gunung Piramidnya di sebelah situ Pak ya? Iya. Ke atas ya? Oh. Kalau warga sini apa pencariannya Pak sehari-hari kira-kira? Pekerjaannya? Petani Pak? Iya petani. Oh, metura ta Pak? Iya. Kui metura baik iki. Kan bisa mah tuh. Iki bisa. Oh, bisa. Atane berarti kita nih bekon iki. Tani beko. Kenapa boleh selain beko Pak? Saya tahu. Sampai Oh, buah-buahan berarti Bu. Sampai iki. Iya. Iki. Berakun rame-rame mayat melol bilan Kok Iya. bisa mayat Pak? Oh, kejadian gerua. Kan kejadian melol. Ya. Ma angen lho Pak iki. Ma merit ngasih angker iki. Ini yang kerja dan setapa. Dan ini lebar dia orang ini naik. Jadi tapi set ke. Oh, tak angker silin lagi. Benih. Keng jelen copek iki. Copek. Cacan beni angker. Beri. Beni berit. Oh. Jadan cat ning setapa. Oke. Dadi mon bek santa tableset terbang ke bobo. Terjun. Oke, mon saya gula ka oneng bedul lema korban berdiri pertama lagi dari Oh, Torik dari Torik pertama. Lain-lain ben orang sek Orang ki. Tahun yang saya tak terdata lagi. Punya boleh. punya Saya maksudnya saya tak terkabar lagi lah. kan pikiran tak pate sehat buruk atas tema dia atas Oh, senika. Oh, orang gila nih. orang gila. Kadang yang gila. Oh, Ketemu orang tua. kasak yang ke. Kasa di laut. Bisa kuncing. Engki. Bisa kuncing si tarik ni ke termasuk on. Engki. Di laut. Berliku-liku jalan tu apa? Buntu. Ki. Pada cen mulai lambuk benda pendakian ni ke gunung ni kau. Mulai awal lambuk. Oh. Keng viral lagi buru bayi beda HP ni ke gi. Ki. Juaran gini kami tadi. Engki. Mulai torik ki. Torik. Penasaran orang ki boleh. Penasaran. Kamu jalur nek ke terus nih kau. Asal dia udah berlalu deh. Oh, bas minggu ngiri nih ke. Ki. Sungai.
Ini kan cempok terakhir kan tuh berarti Mas Sobung cempok boleh duduk. Ada villa, Mas Toto. Oh, beda villa. Oke. Beda orang enggak? Bekas biaya. Sobo. Ramon minggu kadang Oke, oke. Villa apa biasanya? Ki kang kuwi markas-markas berkas pribadi. Oh, di pribadi. Mapan berarti mon villa lagi. Oke, mapan. Kibak mapan. Nah, sobat ngeluyur, kali ini kita sudah berada di ujung kampung ya, di ujung kampung Tegal Tengah, Kelurahan Curadami, Kecamatan Curadami, Kabupaten Bondowoso, yang merupakan sekaligus pendakian Gunung Piramid ya di sini. Bu, jadi ini sudah rumah terakhir dan di sana sudah tidak ada rumah lagi, sobat ngeluyur. Ini sudah jalan makadam ya, di situ aspal. Ini sudah jalan tanah ini. Ini kalau jalur penjaganya masih terus ya. Dan kita nanti ketemu villa, ada sebuah villa ya. Setelah villa ada sungai, terus ada pos pantau di situ. Pos pantau piramid ya. Namun saat ini pendakiannya ditutup ya untuk Gunung Piramid, sobat ngeluyur. Ini sudah jalurnya ini. Jalur Gunung Piramid. Seperti ini awal-awal ya. Sebelum pos pantaunya. Jadi pos pantaunya tadi dekat dengan sungai. Dan seperti kita tahu, Gunung Piramid ini ditutup karena beberapa kali makan korban ya. Yang terdata ada 5 orang ya. Yang pertama adalah almarhum Torik. Setelah almarhum Torik itu ada 4 ya. Yang terakhir ini ada seorang wanita, ibu-ibu entah siapa namanya saya lupa ya. Itu dari Surabaya, seorang pendaki juga, pendaki yang bisa dibilang senior ya. Saya ikuti di akun media sosialnya. Itu beberapa kali naik gunung. Namun namanya manusia ya, takdirnya agak ada yang tahu. Beliau meninggal pada saat mendaki di Gunung Piramid ini bersama dengan guide-nya yang menurut informasi juga orang Bondowoso, orang lokal sini ya, namun bukan penduduk kampung sini katanya, dari daerah lain, dari kecamatan lain. Inilah Gunung Piramid yang terkenal dengan keekstrimannya, jalurnya ya, jalur itu, jalur punggung naganya katanya. Wow, itu di depan gunungnya itu. Itu sebaiknya, itu mungkin puncaknya di situ ya. Sebetulnya ada 2 gunung di sini, Gunung Piramid dan Gunung Saeng. Jadi nanti di pos pantau, sebelum pos pantau ya, atau pos pantaunya itu di sungai ada 2 percabangan jalur. Yang ke kiri itu ke Gunung Piramid, sedangkan yang ke kanan itu yang ke Gunung Saeng ya, ada 2 jalur pendakian. Nah, jadi buat opsi ya. Kalau Gunung Saeng katanya relatif lebih mudah ya daripada Gunung Piramid. Itu mungkin yang itu Gunung Piramidnya, itu punggung naganya itu, sobat ngeluyur. Terlihat jelas dari sini, sobat ngeluyur. Gunung Piramid. Dari bawah ini, dari sebelum pos pantau ya, Gunung Piramidnya. Keren. Ini coba kita zoom ya. Itu sobat ngeluyur. Tuh Gunung Piramidnya. Nah itu sangat runcing sekali itu.
Saya kira itu jalur punggung naganya itu ya. Itu jalurnya itu. Jalurnya kelihatan jelas dari sini, Rek. Wow. Kalau berbicara tentang Gunung Piramid, rasanya kurang lengkap kalau kita hanya membahas keindahan dan daya tariknya sebagai tujuan pendakian. Karena di balik pemandangan yang menarik perhatian para pendaki, gunung ini juga dikenal sebagai jalur yang cukup ekstrim dan penuh tantangan. Salah satu bagian yang paling dikenal adalah jalur yang disebut Punggung Naga. Jalurnya berupa punggungan sempit dengan sisi yang cukup curam. Di beberapa bagian, pendaki harus benar-benar menjaga keseimbangan. Karena sedikit saja kehilangan pijakan, resikonya bisa sangat berbahaya. Dan kondisi inilah yang membuat beberapa kali pendakian di Gunung Piramid berakhir dengan kejadian yang tidak diinginkan. Berdasarkan informasi mengenai korban pendakian yang tercatat, sudah ada 5 orang yang meninggal dunia dalam berbagai kejadian di gunung ini. Salah satu yang paling dikenal adalah almarhum Thorik, yang meninggal saat melakukan pendakian pada tahun 2019. Peristiwa tersebut kemudian membuat nama Gunung Piramid semakin dikenal dan menarik perhatian banyak pendaki dari luar Bondowoso. Yang terbaru pada bulan Agustus ini kembali terjadi musibah. Almarhum Vinda, pendaki asal Surabaya, meninggal dunia saat melakukan pendakian bersama pemandunya Irfan Nasrul. Peristiwa-peristiwa tersebut tentu menjadi pengingat bahwa di balik keindahan Gunung Piramid terdapat resiko yang tidak boleh dianggap remeh. Namun, ada satu cerita lain yang saya dengar langsung dari warga sekitar. Menurut penuturan warga, jumlah orang yang tidak pernah kembali setelah berjalan menuju ke arah Gunung Piramid dipercaya lebih banyak daripada jumlah korban pendakian yang tercatat. Cerita ini bahkan bukan hanya tentang para pendaki. Warga mengisahkan beberapa orang dengan gangguan kejiwaan pernah berjalan meninggalkan kampung terus menuju ke arah Gunung Piramid dan setelah itu tidak pernah kembali. Beberapa kali warga juga mengaku menemukan pakaian yang diduga milik orang-orang tersebut di sepanjang arah menuju gunung. Kalau Thorik mungkin tahun sekitar sebelum Covid itu ya, kayaknya ya. Kayaknya iya. Sekitaran tahun 2019 apa 20? Iya, sekitaran Kalau nggak itu. salah. Kalau Masnya sendiri pernah naik ke situ? Iya pernah. Berapa kali, Mas? Saya sekitaran 2 kali. 2 kali. Kalau yang kedua kalinya saya sampai punggung naganya itu, Mas. Sampai tempat toriknya yang jatuh ya. Saya turun sebelum apa gak nyampe 3 minggu apa torik itu naik. Kemudian jatuh. Iya. Kemudian siapa lagi yang nomor 2 katanya sih? Iya, Sampai ada. 3 itu. Iya, sampai 3. Setelah 3 baru Gunung Ardi Saingnya itu. Gunung Saingnya. Oh, yang di sebelahnya itu ya? Di sebelahnya itu. Baru itu kejadian juga jatuh juga di sana. Dan terakhir ini sudah langsung 2 korban laki perempuan. Yang di Ardi Sayang ya? Yang enggak, yang Oh, di sini. piramidnya Oh, piramidnya. memang ekstrim. Tuh. Jalannya. Batu itu kalau diginikan itu langsung jatuh. Di jalannya cuma segini jalannya. Iya, informasinya 50 cm katanya Pak ya. Jalannya. Kalau sekarang itu mungkin lebih ekstrim, Mas, karena sudah musim kemarau. Oh. Musim Malah lebih ekstrim musim kemarau ya. Iya kan, masalahnya daunnya itu kan sudah kering. Maksudnya Rumput-rumput ya. rumput-rumput itu sudah kering. Dan jalannya juga sudah berabu, licin. Kat itu beda pemandangan tu. Sebelum sabar kata beda pemandangan. Pos Okay. timnya ni garang berpos. Kata yang per rasa beda per tu. Ya per kata pas beda sabar. Kata beda asta kata tu. Beda asta. Saya kira asta nikah benih asta orang sembarangan rasa perkiraan tu. Buyut ko din nikah. Oke. So yang tengah hutan tu. Nikah sampai makin tak bisa keluar sertifikat sebenarnya. Cabang. Tapi gue ditanya-tanya kan bisa ke petugas.
sebelum tahun 45 Sabah ni kebun ber. Okey. Lokasi kan. Sabah. Lakin kan di pemandangan jika teman kata Sabah pun kesemuanya rasa kan itu dan terus ikuti jalan itu berjalan saya terus ke tengah gunung ni kan Sabah kan dia berdasar tengah Sabah tu wujud kulit Apa mungkin saya bebut kantor? saya berkat desa dengan tengah hutan Musaman pernah masuk desa kaget mestinya ke hutan tengah hutan dia pas kubur Sabah sampai tu dia dewa di sana itu kami ikut semakin sami kaji sekali kaji tu panjenengan uke kata mandang piramid kata saya kan Okey. itu orang kan kaji sahabatnya dengan beda pos itu terus kemudian pos uke terus bukan sah beda pos boleh pos ni pos ketonon yang beda baru nggak desa saya nak nganak kat desa saya nak kat desa tu hutan yang ni pos ke ni Okey. ni pos ni pemandangan juga dia sering peringatan kalau tak iristui ibunya sering baban je tak paling hati naik ke puncak sering kena karena doa kata saya kabul lagi Allah kata tu doa ibunya je Okey. mata didik itu tak sah naik sekali tu Nah, sobat ngeluyur. Ini kita sampai di villa ya, itu villa, ada sebuah villa ini. Bukan villa, kok tadi ada orangnya tadi ya. Ini villa sendirian, ini rumah terakhir ya. Sebetulnya ada warung lagi di depan katanya warga sini ya. Entah jalur pendakiannya yang sini apa yang situ ya, yang bawah tadi ya. Mungkin yang ke sini ya mungkin ya, yang naik ini ya. Nah, ini villanya di sini. Ini sudah rumah terakhir ya. Rumah terakhir, jadi yang ke sana itu ke Gunung Piramid jalur pendakiannya, atau bisa lewat situ kayaknya ya. Nah, ini kita sudah di ujung ya. Kalau terus naik ini ke jalur piramid yang sudah ditutup sobat ngeluyur karena banyak makan korban ya. Jalur berbahaya. Nah, ini seperti ini di ujung kampung jalur pendakian Gunung Piramid di Bondowoso. Karena jalur pendakian Gunung Piramid dikenal sangat ekstrim dan beberapa kali memakan korban, mulai muncul berbagai cerita yang mengaitkan gunung ini dengan hal-hal mistis. Sebagian orang percaya Gunung Piramid bukan hanya berbahaya karena medan pendakiannya, tetapi juga dianggap sebagai gunung yang angker dan memiliki penunggu. Bahkan ada anggapan bahwa gunung ini meminta tumbal. Tapi perlu digarisbawahi, cerita seperti ini sejauh yang saya dengar lebih banyak berkembang dari mulut ke mulut dan menjadi bagian dari cerita masyarakat sekitar. Tidak ada bukti yang bisa memastikan bahwa kecelakaan para pendaki berkaitan dengan hal-hal mistis. Namun di balik cerita tersebut ternyata ada satu tempat yang cukup menarik untuk diketahui. Menurut cerita warga di Kampung Tegal Tengah, persis di sekitar kawasan kaki gunung tidak jauh dari pos pantau, terdapat sebuah asta atau makam tuang. Makam tersebut dipercaya sebagai makam Wudu Asrun Sajeru, sosok yang oleh masyarakat setempat dipercaya sebagai salah satu pembabat alas atau orang yang pertama membuka kawasan ini sehingga kemudian berkembang menjadi Kampung Tegal Tengah. Gunung Piramid memang bukan gunung yang tinggi jika dibandingkan dengan gunung-gunung yang lain di Jawa Timur. Tetapi bentuk medan dan jalurnya yang ekstrim membuat gunung ini menjadi salah satu tempat yang tidak bisa dianggap remeh. Beberapa kecelakaan bahkan telah merenggut nyawa para pendakinya. Dari situlah kemudian muncul berbagai cerita tentang keangkeran dan hal-hal mistis yang dipercaya sebagian masyarakat. Namun di balik semua cerita itu ada kehidupan warga yang sudah sejak lama tinggal di kaki gunung ini. Ada sejarah tentang makam tua Wudu Asrun Sajeru yang masih dihormati, dan ada masyarakat yang sebagian diantaranya dipercaya merupakan keturunan beliau.
Mungkin bagi sebagian orang, Gunung Piramid hanyalah sebuah gunung dengan jalur yang ekstrim dan menantang adrenalin. Tapi bagi masyarakat yang tinggal di bawahnya, gunung ini adalah bagian dari kehidupan, sejarah, sekaligus cerita yang diwariskan dari generasi ke generasi.